Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini yang akan kami sampaikan ya tentunya perihal aturan final penempatan P2, P3 berperingkat kedua dan ada kebutuhan formasi di sekolah induk. Artinya apa? Di sini kami akan menjelaskan secara mendetail aturan final apabila ada pelamar P2 ataupun misalkan P3 yang berperingkat nomor 2 terbaik ya, atau nilai tertinggi nomor 2, dan tentunya ternyata ada kebutuhan formasi di sekolah induk. Nah, ini tentunya menjadi salah satu kabar baik ya bagi P3 yang anggaplah bukan peringkat pertama, tetapi ternyata ada kebutuhan formasi di sekolah induk teman-teman ya. Itu bakal memperbesar ya, memperbesarkan lulus teman-teman ya menjadi ASN P3K di tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini kami ingin menginformasikan sedikit ya. Kami dapatkan sebuah berita di salah satu media sosial ya, di Facebook, dan di situ 10 jam yang lalu ada postingan di Info GTK Kemendikbud. Bapak Ibu guru hebat di sekolah saya ikut P3K 3 orang dan mengambil guru kelas. Yang pertama gurunya jurusan hukum dan mendapat nilai 566. Yang kedua guru sejarah jurusan sejarah dan mendapat nilai 565. Guru jurusan PGSD dan mendapat nilai 560. Kira-kira siapa yang lulus nanti ya Bapak Ibu? Nah, tentunya kalau kita perhatikan jurusan hukum, sejarah, PGSD itu linear dengan formasi guru kelas SD teman-teman ya. Oke, ini kan linear ya. Kira-kira siapa yang berpotensi lulus di sini? Jika misalkan formasi di sekolah ini cuman satu lah misalkan ya, 3 pelamarnya, dan guru induknya yaitu ini yang poin ketiga, yang nilainya terendah ya 560. Nah, ya oke. Apakah guru induk ini potensi tetap mengisi formasi di sekolah induknya yang jurusan PGSD yang mendapat nilai terendah di antara dua guru lainnya? Maka saya menjawab tetap berpotensi lulus menjadi ASN P3K teman-teman. Kenapa? Karena ini baru perankingan di sekolah. Ini baru perankingan di sekolah dan belum perankingan secara satu instansi. Artinya kita ini baru persaingan di antar satu sekolah ya, dengan 3 posisi ya, satu jurusan dengan satu formasi jabatan dengan 3 jurusan ijazah yang berbeda. Nah, di sini tentunya itu bukan sekedar mempertimbangkan berapa nilai yang didapatkan ya, berapa nilai tertinggi, berapa nilai yang terendah, tetapi di sini dipertimbangkan antara keseimbangan formasi ya dengan jumlah pelamar yang mengikuti seleksi. Tentunya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di sini jurusannya ada jurusan hukum, jurusan sejarah, dan jurusan PGSD yang ikut tes di satu sekolah, misalkan ya memperebutkan satu sekolah, itu belum menjadi sebuah jaminan bahwa nilai tertingginya itu 566. Bisa jadi ketiga guru ini tetap dinyatakan lulus teman-teman, dan guru jurusan PGSD ini yang mendapatkan nilai terendah karena berada di sekolah induk itu tetap mendapatkan penempatan ya, tetap mendapatkan penempatan apabila jumlah formasi itu
itu berimbang atau lebih banyak daripada jumlah pelamar dalam satu instansi. Karena kalau kita perhatikan ini baru perankingan dalam satu sekolah, belum perankingan dalam satu instansi. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami ya terkait dengan informasi yang kami sampaikan. Nah, di sini kita bahas sedikit ya perihal aturan final penempatan untuk P2 dan P3 berperingkat nomor 2 ya, berperingkat nomor 2 atau berperingkat kedua, dan ada kebutuhan formasi di sekolah induk. Di sini kita coba to the point. Nah, misalkan seperti ini teman-teman ya, ilustrasi seperti ini, ilustrasi dibuka dua formasi pada jabatan yang sama ya. Ini kan dibuka dua formasi pada jabatan yang sama. Kalau dibuka dua formasi pada jabatan sama, maka yang diambil pemenangnya itu adalah tentunya peringkat 1 dan peringkat 2 teman-teman ya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini yang menjadi peringkat kedua adalah guru honorer negeri dengan total nilai 450. Itu dia masuk dalam peringkat kedua. Peringkat 1 adalah THK 2 dengan nilai total 430. Dia peringkat 1. Peringkat 3 adalah honorer negeri total nilai 440. Peringkat 5 itu adalah non ASN total nilai 470, peringkat 5. Dan peringkat terakhir peringkat 5 ya, peringkat 4 lulusan PPG dengan nilai total 500 ya, nilai sempurna dengan afirmasi 100%. Tapi kalau misalkan hanya dibuka dua formasi di sini, maka yang lulus di sini adalah THK 2. Dia berada di peringkat pertama karena dia menang urutan kategori. Dia menang urutan kategori teman-teman, baik sebagai P1 ataupun sebagai pelamar kebutuhan khusus. Kemudian ada P3. Dia berada di peringkat kedua sekalipun dia kalah nilai dari honorer lainnya 440, 470, 500. Tapi tetap berada di peringkat kedua. Dan hebatnya lagi, karena ternyata di sekolah induknya itu masih ada kebutuhan satu sesuai dengan ijazah dari P3 ini yang berada di sekolah A, maka honorer negeri yang justru merupakan peringkat kedua dengan total nilai 450 itu langsung ditempatkan di sekolah induk karena memang masih terdapat kebutuhan. Artinya apa? Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa guru honorer yang ada kebutuhan formasi di sekolah induknya baik P2 dan P3 itu berpotensi tetap ditempatkan di sekolah induknya masing-masing teman-teman ya. Berpotensi. Nah, bagaimana yang peringkat pertama? Peringkat pertama ini yang sedikit agak susah payah teman-teman. Kenapa? Karena ini P2 yang merupakan peringkat pertama, justru di sekolah induknya sekolah B itu tidak bisa menempati ya, tidak bisa ditempati oleh P2 ini yang merupakan peringkat 1, tidak bisa menempati di sekolah induknya yaitu sekolah B karena sudah kelebihan guru. Otomatis dari pihak pemerintah daerah, karena sekolah induknya ini sudah kelebihan guru, maka akan dicarikan dan ditempatkan sekolah yang masih membutuhkan. Nah, makanya ditempatkan di sekolah C. Nah, ini kita kembali lagi, ini adalah merupakan salah satu keistimewaan bagi guru honorer P2 P3 yang di sekolah induknya masih ada formasi, masih ada kebutuhan formasi karena nantinya itu memudahkan dalam proses penempatan teman-teman ya. Seperti itu kira-kira, itu yang harus teman-teman pahami. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.